Racikan berita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir di sini dari UI Watch. Ketawa, yang lihat saya ketawa, tapi biarin aja. Di samping saya ada Bang Rafiq, Bung Rafiq dikenal dengan Bung Rafiq, dari alumni UI Bangkit, dan yang lebih dikenal dengan Direktur Eksekutif Masa Depan Institute. Nah, mantap ya. Oke. Ya. Kalau kita ngomong-ngomong nih Bung Rafiq, saya melihat kasihan nih Prabowo. Hutangnya harus dibayar itu nggak tanggung-tanggung. Sebenarnya nih hutangnya kok bisa segede itu padahal baru setahun tuh menjadi presiden, tapi hutangnya udah numpuk tuh. Apa yang terjadi di Republik ini, Bung Rafiq? Iya, ini pertanyaan yang bagus dan memang kita harus kritis dalam masalah ini. Ketika Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024, dia sudah harus membayar utang yang dibuat oleh Jokowi pada 3 tahun pertama pemerintahannya, dan ini besar. Yang pada tahun 2024-2025 itu, ya, itu dia harus membayar utang 800,4 triliun yang jatuh tempo, utang yang dibuat oleh Jokowi, ya, yang utang ini seperti tidak produktif, ya. Kalau produktif, kita pasti punya uang untuk membayarnya lagi. Jadi kalau kita seorang pengusaha berutang pada tahun pertama, ya, untuk modal, maka dia sudah bisa menghitung berapa laba yang bisa dia dapat, berapa yang bisa dia pisahkan untuk membayar utang. Kemudian setelah 3-4 tahun utang itu lunas. Nah, itu baru sebuah keberhasilan mengelola utang. Kalau gitu Jokowi nggak punya visi misi dong tentang pembangunan di Republik ini. Itulah yang terjadi. Jadi ketika utang-utang itu jatuh tempo, selama pemerintahan Jokowi 10 tahun itu, ya, yang menterinya adalah Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangannya. Sebelum itu dia juga sudah menjadi Menteri Keuangan pada masa SBY. Nah, ini polanya sama, yaitu utang harus dibayar dengan utang lagi. Oh, jadi utang. Artinya ini gagal mengelola utang dengan benar. Mau dibicarakan seperti apapun penjelasannya bahwa ini sustainable, ini apapun namanya, tapi yang jelas ketika utang itu jatuh tempo, Prabowo ini sekarang ini, ya, utang Jokowi ini ada 3 tahun pertama jatuh tempo, ya, yang tahun 2025 itu 800,4 triliun jatuh tempo, bunganya 560 triliun. Ya, kemudian pada tahun kedua itu juga jatuh temponya 800 triliun lebih, bunganya segitu juga. Akan menjadi lebih besar. 560 triliun itu minimal. Nah, kemudian tahun ketiga 800 triliun juga, dan bunganya bisa lebih besar dari 560, ya. Nah, ini sangat berat sebetulnya buat negara. Karena apa? Anggaran belanja negara APBN kita itu 3.600 triliun, lewat sedikit lah, ya. Nah, 1.350,2 triliun dipakai untuk membayar utang. Ini dialokasikan terlalu besar, ya. Sepertiga dari APBN kita dipakai untuk bayar utang. Dan Sri Mulyani seperti biasa, orang IMF, orang World Bank, orang Kiangi menyebutnya dulu debt kolektornya Indonesia, debt kolektornya Amerika Serikat. Dia memaksa negara ini untuk taat bayar utang dalam keadaan apapun. Biaya pendidikan boleh dikurangi, biaya kesehatan boleh dikurangi, biaya pupuk dan lain-lain ini boleh dikurangi, tapi utang harus dibayar tepat waktu dan penuh, termasuk bunganya. Nah, maka kita membayar utang ini, ya, 1.350,2 triliun untuk tahun pertama Prabowo. Tahun 2026 akan lebih besar dari itu, ya, akan lebih besar, dan Prabowo harus berutang lagi pada tahun ini nih, untuk tahun berikut, ya. Itu lebih dari 780 miliar US dollar, bukan 780 triliun itu, ya. Ini sangat mengerikan.
harus berutang segitu. Oke, terus tanggung jawab siapa? Ini, apakah Prabowo bisa melunasi utang tersebut? Dengan cara apa kita harus membayar utang tersebut? Ya, ini sebuah jebakan yang sudah dibikin lama ya, bertahun-tahun. Pertama, utang ini akan memberatkan bangsa ini dan rakyat. Ya, karena apa? Meskipun Sri Mulyani berapa kali membantah, saya berapa kali setelah mendengungkan ini bahwa utang ini memberatkan dan akan ditagih kepada rakyat Indonesia. Tapi Sri Mulyani bilang bahwa dia tidak ikut membayar utang. Bagaimana bisa? Utang ini dibayar lewat apa? Lewat pajak yang semakin beragam dan naik pajaknya itu. Bahkan PBB pun bisa naik itu. Padahal ini PBB ini rumah tempat tinggal itu kan bukan aset produktif. Itu aset yang diam, itu pun naik pajaknya dan akhirnya menimbulkan protes di mana-mana dari Pati sampai seluruh Indonesia. Nah, itu pemicunya utang. Utang harus dibayar lewat pajak yang semakin beragam, kemudian mengurangi subsidi, maka nanti listrik naik, BBM naik, kemudian pupuk dikurangi, ya, pupuk bersubsidi itu hilang. Jadi jaminan-jaminan seperti ini hilang. Untuk apa? Untuk membayar utang. Ini sudah terjadi sejak di zaman reformasi dulu, di mana IMF membawa kita masuk ke putaran kedua itu, putaran IMF yang kedua itu setelah Soeharto jatuh, dia memberi kita 43 miliar US dollar utang baru, yang 11 miliar US dollarnya itu harus dipakai membayar utang. Utangnya para konglomerat itu dijadiin utang publik. Sebenarnya utang konglomerat atau utang Jokowi? Utang negara, utang konglomerat itu menjadi satu. Dan ini kewajiban, ada kewajiban ya. Ini jebakannya. Ada kewajiban lewat undang-undang. Dibikin undang-undangnya bahwa pemerintah harus menyediakan dolarnya ketika utang-utang ini jatuh tempo. Baik utang pemerintah, utang BUMN maupun utang konglomerat. Ya, pemerintah harus menyediakan dolarnya. Artinya apa? Tidak ada kewajiban hedging bagi para yang berutang ini. Baik BUMN-nya, pemerintahnya maupun konglomeratnya. Mereka tidak menyediakan dolarnya. Pemerintah harus membeli dolar dengan menggunakan rupiah. Sehingga setiap utang-utang itu jatuh tempo, maka nilai rupiah menjadi anjlok. Ya, itu membuat kita sekarang 16.300 satu dolarnya. Ya, ini sangat besar, sangat besar. Dan ini kalau kita harus membayar utang dengan harga dolar segitu 16.300, berapa rupiah yang kita butuhkan untuk membayar utang yang sebesar itu? Nah, ini kan, nah makanya ketika itu diwajibkan oleh undang-undang, pemerintah harusnya menolak ini. Pemerintah harus oke, kalau misalnya itu menjadi ketetapan, maka pemerintah boleh juga mewajibkan konglomerat untuk menaruh duitnya hasil perdagangan internasional di Bank Indonesia. Nah, Prabowo sudah mulai melirik apa yang saya dengungkan itu, sehingga dia mewajibkan semua hasil perdagangan internasional 1 tahun harus berada di Indonesia. Tapi dia tidak menetapkan di Bank Indonesia yang menyimpan devisa. Boleh di bank mana saja, yang penting ada di Indonesia. Itu pun tidak ditaati dengan benar. Artinya dia boleh taruh di BCA, dia boleh taruh di CIMB Bank, pokoknya bank yang ada di Indonesia. Dan itu bisa dimainkan lagi. Nah, harusnya di Bank Indonesia, di bank sentral kita, seperti Cina melakukannya terhadap semua pelaku bisnis di negerinya. 1 tahun hasil perdagangan internasional itu harus berada di bank sentral Cina. Sehingga Cina itu punya devisa yang sangat besar. Ya, pada tahun 2011 itu 3 triliun US dollar dimiliki oleh Cina. Itu hasil perdagangan internasional yang ditaruh di bank Cina. Sekarang sudah mungkin 6 triliun lebih, atau mungkin sudah 10 triliun lebih. Sehingga Cina bisa jadi investor dan kreditor di seluruh dunia. Dan dia bisa menekan negara-negara lain karena dia mengutangi orang. Mungkin nggak Indonesia bisa seperti yang kayak Bung Rocky katakan tadi? Itu mungkin saja kalau Prabowo menetapkan seperti yang saya bilang itu. Pertama, dia menetapkan hasil perdagangan internasional itu harus ditaruh di Bank Indonesia 1 tahun minimal.
tahun 2023 kita ingat ada hasil perdagangan internasional surplus, ya, 234 miliar US dollar surplus. Nah, surplus ini tidak ada di Bank Indonesia. Devisa kita waktu itu 130 sampai 150 miliar US dollar. Kita taruhlah 150 miliar US dollar. Kalau ada tambahan dari itu 234 miliar dolar, maka kita memiliki ya 374 US dollar. Nah, itu sudah mendekati 400. Kalau semua hasil perdagangan internasional itu ditaruh di Bank Indonesia, maka mungkin kita akan memiliki 800 miliar US dollar. Dan kalau ini bisa berjalan 5 tahun, maka kita akan memiliki sampai ya 3.000 sampai 5.000 3 sampai 5 triliun US dollar. Kita akan punya itu. Kalau kita punya segini, harga dolar akan turun terhadap rupiah, mungkin jadi tinggal 3.000, tinggal 4.000. Kalau ini turun nilai dolar ini, maka utang kita otomatis turun tanpa kita membayarnya. Karena nilainya terhadap rupiah menjadi lebih ringan kita menghadapinya. Oke, Bung Rafiq. Kalau kita nggak bisa bayar utang itu, ada sanksinya nggak buat negara atau dampaknya buat bangsa kita? Ada sanksinya. Waktu krisis kan kita sudah mengalaminya, di mana perusahaan-perusahaan kita beralih tangan ke asing, disita, sama seperti para rentenir di dalam negeri ini menyita TV orang, menyita ini sama itu, sama rentenir di seluruh dunia sama, lintah darat. Harus dihadapi walaupun dia uangnya yang datang ini kan, tapi dia tetap lintah darat. Tapi kita kasih dia nama sebagai apa? Negara donor. Padahal ini negara lintah sebetulnya. Harus dinamakan itu supaya dia malu gitu. Seolah-olah membantu tapi sebetulnya aku pinjemin kau tapi jaminannya ini kalau anda bisa bayar aku ambil. Ada isu nih Bung Rafiq. Di samping utang yang tersurat, ada juga yang tersirat yang dilakukan Jokowi. Nah ini apakah nanti itu kalau memang ada utang tersirat itu, apakah bangsa kita yang tanggung jawab atau hanya pribadinya Jokowi? Apa yang bisa ada kejadian dalam sejarah Amerika ya, di Amerika. Itu disebut odious debt. Odious debt itu artinya utang najis, utang yang tidak dipakai untuk membangun, ya, yang diam-diam. Nah, Amerika menolak membayar itu kepada Spanyol. Dan seluruh negara di dunia mendukung itu. Jadi kalau nanti ada yang seperti itu, ada utang yang tidak diketahui, ternyata Jokowi melakukannya, maka bisa dipertanggungjawabkan oleh Jokowi sendiri. Tapi ini harus dibuat undang-undangnya, bahwa kita cuma menanggung utang yang jelas, peruntukannya juga jelas. Tapi kalau utang yang najis enggak, gitu loh, tidak boleh. Nah itu satu. Tapi yang kedua ya, dalam urusan utang ini, selain urusan harus menaruh uangnya di situ di Bank Indonesia supaya kita pada saat jatuh tempo kita tidak mencari itu lagi, sudah ada duitnya di Bank Indonesia, tidak perlu mengguyurnya dengan rupiah. Yang kedua, itu juga kita bisa menjadi investor dan kreditor di seluruh dunia seperti Cina itu. Baru kita punya harga diri, kita bisa menekan negara lain, bisa menekan orang-orang yang berutang sama kita, negara-negara itu. Tapi sekarang kita ditekan oleh seluruh dunia karena utangnya banyak ini, yang banyak. Nah kemudian selain itu harus menaruh uangnya di sana, kemudian pemerintah juga harus tegas kepada, ini kan cara menundukkan ya, cara menundukkan dolar ya supaya tidak terlalu gede itu dengan devisa yang besar. Ya. Sekarang kita devisanya sangat kecil dibanding dengan utang. Dan kemudian kita menambah devisa dengan utang. Artinya harus dibayar lagi itu kalau utang kan. Kita harus menyimpan devisa dengan utang. Harus memiliki devisa dari hasil kerja kita, dari hasil ekspor kita. Ini baru namanya devisa. Kalau yang sekarang main-main itu. Nah yang kedua, itu konglomerat bisa ditundukkan dengan cara ini. Kalau mereka tidak mau tunduk, silakan tinggalkan tempat ini. Negeri ini boleh ditinggalkan dan tangkap dulu. Kalau tidak dibawa pengadilan ya, Prabowo jangan mengharap dia dengan ikhlas orang-orang ini yang punya prinsip dengan modal sekecil-kecilnya bisa mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Bila perlu gratis,
Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Maka Prabowo diminta untuk menundukkan konglomerat dengan cara ini. Begitu. Waktu sudah habis. Oke. Bung Rafiq, ya. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih atas saran-saran Bung Rafiq, ya. Semoga apa yang telah kami bicarakan di sini memberikan pencerahan buat kita semua. Saya rasa demikian. Kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Kebenaran. Bung Rafiq. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Racikan Berita